Berbagai isu mengenai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR periode 2024-2029 kembali menuai sorotan publik. Isu ini mencuat setelah beredar kabar bahwa penghasilan anggota DPR bisa tembus 104 juta rupiah per bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan, serta kompensasi rumah 50 juta rupiah. Jika dikalkulasi selama 5 tahun masa jabatan, tunjangan rumah saja menghabiskan anggaran hingga 1,74 triliun rupiah untuk 580 anggota DPR. Menanggapi hal ini, Ahok menyatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika gaji anggota dewan bahkan mencapai 1 miliar rupiah per bulan, asalkan semua anggaran negara dibuka secara transparan. Menurutnya, tidak hanya DPR, tapi juga seluruh kementerian dan lembaga harus berani membuka anggaran agar masyarakat mengetahui arah penggunaan pajak yang mereka bayarkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Adis Kadir membantah kabar kenaikan gaji tersebut dengan menyebut gaji pokok anggota DPR sebenarnya tidak lebih dari 7 juta rupiah per bulan dan tidak pernah naik selama 15 tahun terakhir. Namun, berdasarkan peraturan yang berlaku, anggota DPR memang menerima berbagai tambahan tunjangan, mulai dari tunjangan jabatan, komunikasi, fungsi pengawasan, hingga bantuan listrik, telepon, dan asisten anggota. Jika seluruh tunjangan dijumlahkan, seorang anggota DPR biasa bisa membawa pulang sekitar 54 juta rupiah setiap bulan, belum termasuk kompensasi rumah yang mencapai 50 juta rupiah. Dengan angka ini, total penghasilan anggota DPR dapat menembus lebih dari 100 juta rupiah per bulan, terutama bagi mereka yang menjabat sebagai ketua maupun wakil ketua DPR. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gaji 70-80 juta Anda bilang cuma kerja, cuma duduk doang, ngebacot, dapat gaji 80 juta per bulan. Lah kita kerja berangkat malam, pulang malam, keringat basah sampai kering lagi, nggak pernah tuh nyampe gaji 80 juta. Ingat ya teman-teman, gaji 70-80 juta itu belum bersih, itu masih kotor, belum ada proyek, belum lagi kalau mereka korupsi, ya kan? Jadi 70-80 juta itu belum bersih, masih pada kotor itu gajinya. Gaji dan tunjangan begitu besar, tapi kalian tidak ada kontribusi besar untuk negara. Justru kalian malah menjadi beban negara. Salam, akal sehat. Di sisi lain, beras yang berada di masyarakat beras oplosan, sementara pemerintah sibuk mengklaim prestasi kabinetnya dengan mengasih berbagai macam penghargaan. Mereka lupa di ujung Cianjur kemarin dan Bekasi sibuk berdesakan mencari pekerjaan, sementara anggota DPR-nya dinaikkan 3 juta per hari dan tunjangan-tunjangan lainnya sambil joget-joget. Mereka lupa bekerja untuk siapa. Dan ironisnya, mereka ingin disebut wakil rakyat. Rakyat yang mana? Buat lo semua yang belum tahu gaji DPR tembus 100 juta, rinciannya buat apa aja? Nih gua kasih tahu. Jadi paling gede itu tunjangan rumah, sampai 50 juta per bulan. Sedangkan rakyat buat bayar kontrakan bulanan yang nggak sampai sejuta aja, itu susah. Belum lagi token listriknya yang bisik. Selesai kerja 5 tahun, tunjangannya tetap jalan seumur hidup. Kayak kontras banget gitu rakyat sama wakil rakyat. Sekarang kalian sebagai rakyat melihat gaji dan tunjangan sebesar itu dengan kinerja seperti itu, pantas kagak? Dan kalian rakyat merasa terwakili nggak dengan mereka yang katanya wakil rakyat? Dah isinya api semua kayak tai. Anggaran yang dipakai bayar mereka-mereka itu dari keringat dan darah rakyat yang diperes lewat pajak. Terus di saat gejolak masyarakat yang protes sama kebijakan-kebijakan yang buat susah rakyat, pada kemana tuh yang katanya wakil rakyat? Kan dah digaji gede, malah joget-joget kan? Mang dasar beban negara lu semua. Swedia merupakan negara dengan gaji DPR terendah di dunia. Para wakil rakyat di sana sama sekali tidak mendapatkan tunjangan dan fasilitas khusus dari negara. Jadi mereka cuma disubsidi untuk naik kendaraan umum. Apa alasannya kenapa mereka tetap mau jadi anggota DPR di sana?
Nih. Mereka beranggapan bahwa tugas mereka hanyalah mewakili suara rakyat, sehingga mereka merasa tidak pantas mendapatkan gaji yang tinggi dan fasilitas yang banyak. Mendapatkan kesempatan untuk dipercaya sebagai wakil rakyat sudah cukup membanggakan bagi mereka. Sementara itu, di sini gaji anggota DPR bisa lebih dari 100 juta per bulan, sehari setara 3 juta. Rakyat yang diwakilin sama mereka ya, golek duit 3 juta wae keser-keser. Nyari duit 3 juta aja 1 bulan loh ya, nggak 1 hari. 3 juta 1 bulan. Udah nangis-nangis, belum lagi dipotong pajak apa macam-macam ya. Apa-apa semakin mahal, apa-apa dipajekin sehingga membuat barang-barang jadi makin mahal juga. Aku tuh sebenarnya mikir ya teman-teman ya, kenapa orang mau menyuap untuk menjadi anggota DPR ya? Karena ini. Coba dibikin kayak Swedia lah. Gaji sidik wae, gajinya tuh sedikit aja ya, nggak usah tunjangan apa macam-macam. Ada nggak yang mau jadi anggota DPR? Ada nggak yang menyuap nanti ketika pemilu? Nggak akan ada. Karena apa gajine sidik kok? Ngapain aku memperjuangkan untuk menjadi anggota DPR kalau aku nggak balik modal nanti? Otomatis akan tersaring sendiri negoro iki ya. Jadi orang-orang serakah nih nggak pada rebutan duduk di kursi itu tuh ya. Kasih aja kayak Swedia, kasih aja gaji 15 juta. Nggak usah kasih tunjangan, nggak usah kasih mobil dinas, nggak usah kasih pensiunan. Ya kita bakalan tahu nanti orang-orang yang benar-benar peduli sama rakyat, orang-orang yang benar peduli sama negara, mereka bakalan maju untuk jadi anggota DPR dengan gaji yang kecil. Tapi selama masih kayak gini nih 100 juta per bulan, orang-orang yang serakah bakalan naik, bakalan berjuang, bakalan nyuap, balik modal, jelas balik modal. Karena dia sampai mati pun bakalan dapat duit dari negara. Dapat pensiunan mereka, anjir, gila. Waduh, parah ini guys. Kita disandingkan sama negara Afrika, Kenya, dan lain-lainnya yang notabene di mana mereka itu adalah negara miskin. Aku kira kita ini nomor 4 gaji DPR terbesar nih ya. Urutan pertamanya aku kira itu ada negara China, mungkin Rusia, mungkin akan Amerika, mungkin gitu. Aku pikirnya ke situ. Kenya dan yang lain-lain yang notabene di mana negara itu adalah negara miskin juga sama kayak Indonesia. Ternyata enak ya kalau kita mau lihat negara ini kaya apa enggak, terus rakyatnya itu sejahtera apa enggak, enak. Ternyata kita lihat aja tuh berapa gaji DPR-nya. Luar biasa ya. Yang tembus 1 bulan itu 3 juta, per bulannya itu ratusan JT. Ini enak banget ya. Datang duduk, ada yang tidur, ada yang cuman pamer-pamer bajunya doang ya kan, pamer-pamer tasnya doang, nanti mangap-mangap jam tidur ya kan, nanti makan siang kita yang ngasih ya, bulan depan mau ganti baju seragam kita lagi yang kasih, rakyat yang kasih ya kan ya. Di hari kemerdekaan bagi mereka para pejabat, di hari berduka bagi rakyat ya, karena orang nih kita ini pada sibuk mengeluarkan air mata dengar lagu Indonesia Raya ya kan. Mereka lagi joget-joget karena apa? Karena mereka naik gaji 3 juta sehari, gimana per bulan? Gimana kalau mereka itu tuh sampai puluhan tahun dengan gaji segitu mereka dapat per bulan? Pantasan semua artis-artis ya kan, yang nggak ngerti kapan sekolahnya, kapan kuliahnya, tiba-tiba nongkrong saja di era pejabat atau di kursi-kursi pejabat atau masuk-masuk ya gitu deh ya kan. Kalian tahu lagi ya, gua mau ngomong itu greget, gua mau ngomong langsung juga nggak enak gitu kan. Pantasan ya. Jangan lupa ya, jangan lupa nih para pejabat ini. Aku fokus sama presidennya yang menikmati joget-jogetnya atau goyang-goyangnya para staf-stafnya dia kan, staf-staf DPR RI. Joget-joget untuk merayakan kenaikan gaji. Sementara mereka itu tuh nggak mau melihat orang-orang yang cuma makan pakai garam, pakai sambal doang, pakai kerupuk, bahkan kalau nggak ada beras pakai terigu ya. Jangan lupa kalian akan berhadapan sama orang-orang yang terzolimi banget yang ada di bawah. Kalian akan dituntut ya, berjogetlah kalian di muka bumi ini, berjogetlah di atas penderitaan orang-orang kecil, rakyat biasa yang gak punya pekerjaan, yang bisanya menyambung hidup tuh seadanya doang. Kalau hari ini ada ya makan, kalau enggak ya enggak makan ya. Selamat ya untuk kalian.